Niet echt een hele wedstrijd. Ik had het oud teamgenoot van mij, Shane Patinama. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Sebanyak 8 pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Saat ini PSSI sedang mencoba mendongkrak prestasi timnas Indonesia lewat cara menaturalisasi sejumlah pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. PSSI sedang memproses berkas 2 pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Selain itu, pada Januari 2024, Nathan Choeaon resmi memegang paspor Indonesia menyusul nama-nama lain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. 1. Delano Ladan. 2. Luke. 3. Martin Paes. 4. Jayden Haan. 5. Tommy Miller. 6. Yia Liesdek. 7. Jordi Weerman. 8. Ilyas Alhaf. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa keturunan di atas ya. Kita akan kupas yang belum. Oke. Ilyas Alhaf, 26 tahun, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari 19 pertandingan musim ini, ia mengemas 5 gol dan 6 assist. Dalam sebuah kesempatan medio Juni 2023, Ilyas Alhaf siap jika ditawari dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi, kalau itu, membentangkan bendera saat Almere City promosi ke Eredivisie, tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Selanjutnya, Jordi Weerman, NK Vukovar. Pernah membela Feyenoord Rotterdam. Jordi Weerman, 24 tahun, resmi gabung klub Liga 2 Kroasia, NK Vukovar, pada Oktober 2023. Gelandang yang telah mencatatkan 5 penampilan bersama NK Vukovar ini, terang-terangan siap membela timnas Indonesia jika mendapat tawaran. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jordi Weerman. Selanjutnya, Tommy Miller, West Coast. Tommy Miller kini membela klub kasta teratas Liga Selandia Baru, West Coast. Dari 10 penampilan di Liga Selandia Baru, Tommy Miller yang dapat bermain sebagai gelandang, playmaker dan penyerang ini mengemas 2 assist. Dia sangat ingin membela timnas Indonesia jika mendapat panggilan, sayangnya Tommy tidak pegang paspor Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia. Lalu, Jayden Haan, Jong Sparta Rotterdam. Jayden Haan, 22 tahun, saat ini berstatus sebagai pemain Jong Sparta Rotterdam, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri ini telah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 17 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Saya tidak punya paspor Indonesia, tapi jika Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, kata Jayden Haan. Okezone mengutip dari akun Instagram Football Indonesia. Striker Liga 2 Belanda, Delano Ladan nampak memantau training camp, TC, Timnas Indonesia di Turki. Delano Ladan saat ini bermain untuk klub top OSS yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ia disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dalam profil Instagramnya, pemain 23 tahun juga mencantumkan bendera Indonesia dan Belanda. Delano Ladan memantau TC Timnas Indonesia tidak secara langsung.
Akan tetapi ex-pemain Feyenoord itu memantau melalui media sosial Instagram. Ia kedapatan meninggalkan emotikon api dalam kolom komentar unggahan Instagram Timnas Indonesia. Unggahan akun Timnas Indonesia itu menayangkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan crossbar challenge bersama pemain-pemain Timnas Indonesia. Di mana, pada challenge tersebut, tim ofisial kalah dari tim pemain. Kejar setoran lolos ke Piala Dunia 2026, Vietnam naturalisasi 8 pemain pada 2024. Setelah sukses melakukan naturalisasi dalam kasus Philip Nguyen, media Asia Tenggara mulai menaruh perhatian lebih terhadap pemain luar negeri Vietnam yang bermain di Eropa. Di Thailand, Tin Churve mengatakan bahwa pada tahun 2024, Vietnam diperkirakan memiliki 8 pemain naturalisasi yang bermain di platform sepak bola canggih di seluruh dunia. Philip Nguyen, kiper Republik Ceska memiliki paspor dan siap bermain untuk Vietnam. Kedepannya akan lebih banyak lagi pemain naturalisasi yang mengenakan seragam Vietnam. Ini salah satu rencana pelatih Philippe Troussier untuk meningkatkan levelnya, tulis media Thailand, Tin Churve. Selain itu, surat kabar Thailand juga menambahkan bahwa saat ini pemain asing di V-League juga sedang melakukan naturalisasi dan menunjukkan keinginannya bermain untuk Vietnam. Diketahui, sebanyak 10 pemain asing di V-League berminat untuk naturalisasi. Di antaranya pemain asal Uganda, Nigeria, Australia, Kanada, Ceska, Slovakia, Jerman, Rusia. Beberapa nama sudah terungkap, seperti Jason Kwangvin yang bermain untuk Quevilly Rouen di Ligue 2 Prancis, dan Ibrahim Maza yang bermain untuk tim ternama Jerman, Hertha Berlin. Philip Nguyen baru-baru ini nama Philip Nguyen sudah masuk ke skuad sementara Timnas Vietnam yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Ada 50 nama dalam daftar skuad asuhan Philippe Troussier itu. Saya tahu tentang daftar awal Timnas Vietnam, tapi tidak ada yang berubah. Bahkan dengan saya akan tetap berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik, tegasnya. Mengenal Yael Liesdek, pemain keturunan yang mengaku siap untuk membela Timnas Indonesia, sudah dihubungi oleh PSSI. Yael Liesdek, seorang pemain keturunan berdarah Belanda Indonesia yang secara terbuka ungkap keinginannya memperkuat Timnas Indonesia, meski saat ini dirinya bisa bermain untuk 3 negara. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia sedang gencar dilakukan oleh pihak PSSI, terutama sejak Erick Thohir didaulat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejumlah nama pemain sedang masuk radar dalam proses naturalisasi, di antaranya adalah Jay Itzes dan Nathan Choeon yang dibawa oleh Erick Thohir pada laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Mengucap sumpah menjadi warga negara Indonesia. Kembali lagi ke Yael Liesdek, pemain berusia 22 tahun itu kini bermain di Liga 2 Belanda, dengan klub bernama SC Telstar. Yael Liesdek merupakan pesepak bola yang memiliki darah Indonesia, kakeknya yang berasal dari Maluku Tengah, lebih tepatnya Pulau Haria. Aku pernah lihat beberapa video kayaknya kemarin lawan Irak, tapi aku nggak lihat seluruh pertandingan atau lihat live, jelasnya. Tapi dari beberapa video yang aku lihat, menurutku support untuk Indonesia sangat bagus, sangat hidup sepak bola di sana, ujarnya. Yael Liesdek juga mengatakan pernah setim dengan Shane Patinama, ketika tahun pertamanya di Telstar. Lantas, Yael memberikan pandangannya soal banyak pemain keturunan Indonesia yang sekarang memilih untuk bermain di Timnas Indonesia. Menurutku bagus, karena kamu pasti support Indonesia kalau memilih bermain untuk Timnas Indonesia, pemain itu pasti ingin memberikan ekstra untuk tim sepak bola di barat levelnya lebih tinggi. Ungkapnya. Aku pernah ditanyain itu juga, apakah aku mau bermain untuk Indonesia? Aku udah memikirkan itu, ujarnya. Aku sebenarnya bisa memilih antara 3 negara yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia. Aku selalu lihat netral sih, tapi sekarang jika aku dapat undangan bermain untuk Indonesia, aku akan jawab iya, jelasnya. Ribut-ribut soal lokal pride, PSSI minta dikotomi naturalisasi dan pemain lokal dihentikan. Program naturalisasi pemain kembali menjadi perbincangan hangat setelah PSSI gencar mendatangkan pemain keturunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, memicu perdebatan mengenai dikotomi atau pembagian persepsi terkait pemain naturalisasi dan pemain lokal. PSSI mulai gencar melakukan program naturalisasi pada 2010. Ketika itu Christian Gonzalez menjadi pemain asing yang diubah kewarganegaraannya. Setelah sempat terhenti, program ini mulai dilakukan kembali sejak Shin Tae-yong duduk di kursi pelatih skuad Garuda pada akhir 2020 silam. Bedanya, pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner termasuk dalam daftar pemain keturunan yang telah resmi menjadi WNI. Sementara Jay Itzes, Nathan Choyaon, hingga Ragnar Oratmangoen masih dalam proses mendapatkan paspor hijau, namun rajinnya PSSI menaturalisasi pemain keturunan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak. Dalam acara diskusi bertajuk, Turun Minum, dengan tema, Naturalisasi Pemain, Mereduksi atau Memotivasi, 4 narasumber hadir untuk membahas hal tersebut. Mereka adalah Arya Sinulinga, Exco PSSI, Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora RI bidang diaspora dan kepemudaan, Tommy Welly, pengamat, dan Richard Ahmad, Sekjen Pnesi, sebagai pembicara. Berlangsung di Media Center Kemenpora, Jakarta Pusat, Kamis, 21/12, Hamdan Hamedan menekankan pentingnya menghentikan penyebutan pemain naturalisasi setelah mereka resmi menjadi WNI. Namun pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel, memiliki pandangan berbeda. Ia mempertanyakan arah pengembangan sepak bola Indonesia di tengah gencarnya program naturalisasi. Pria yang akrab disapa Towel itu sadar program naturalisasi bukanlah sebuah tindakan ilegal. Namun ia menyoroti keseriusan PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia. Justin Hubner resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas di Turki pada Rabu 20 Desember 2023. Pemain yang baru dinaturalisasi itu masuk ke dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong jelang Piala Asia 2023. Diketahui, skuad Garuda akan mengikuti Piala Asia 2023 mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut jika Shin Tae-yong memberikan kesempatan pada Justin Hubner yang baru saja menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, kata Sumarji, Selasa, 19 Agustus 2023. Lebih lanjut, dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tampak tidak ada perubahan besar. Sederet nama pemain yang dibawa saat kualifikasi Piala Dunia 2026 hampir sama dengan skuad saat ini. Hanya saja, deretan penjaga gawang sedikit mengalami perubahan, tak ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC yang dipilih Shin Tae-yong kali ini. ST memilih kiper Persis Solo, M. Riyandi yang menggantikan Nadeo. Sementara untuk pemain Abroad, ada tambahan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang mengawal lini tengah Timnas Indonesia setelah pulih dari cedera. Erick Thohir sebut Tom Haye gerak cepat urus naturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan Tom Haye akan langsung mengurus berkas naturalisasi setelah tiba di Indonesia pada Kamis, 28/12, sore. Tom Haye sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 28 Desember sore. Pemain 28 tahun itu tak menunggu waktu lama demi bisa jadi warga negara Indonesia, WNI. Selamat datang di Indonesia Tom Haye. Tom akan langsung mengurus berkas naturalisasi. Semoga seluruh prosesnya lancar ya, tulis Erick Thohir di Instagram. Sebelumnya pada Rabu 27 Desember malam, Haye mengunggah foto dirinya sedang berada dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda. Ia tak memberi penjelasan akan kemana, tetapi tujuannya adalah Indonesia. Haye merupakan pemain keturunan Indonesia dari pihak kakek, tepatnya dari Sulawesi Utara. Kunjungannya ke Jakarta ini adalah yang pertama sebelum dinaturalisasi. Saat ini Haye membela klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Pemain berposisi gelandang ini telah melakoni 14 laga pada musim ini dan mencetak 2 gol, karir Haye juga terbilang moncer.
Pemuda 28 tahun ini rutin membela timnas Belanda sejak U15 hingga U21. Namun Haye tidak pernah membela tim senior Belanda. Sebelumnya Haye sudah mengungkapkan keinginan memperkuat timnas Indonesia. Ya, itu, memperkuat timnas Indonesia, akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, ujar Haye dalam podcast ESPN Belanda. Dengan ini kemungkinan besar proses naturalisasi Haye akan diurus bersamaan dengan Ragnar Oratmangoen. Bedanya berkas Ragnar sudah diurus sejak bulan lalu. Artinya pula Haye dan Ragnar akan menjadi pemain naturalisasi ke-9 dan ke-10 timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong atau ke-6 dan ke-7 di era Erick Thohir.